Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang masuk tadi siang melalui admin Advokat Muda Official, Mas Habaib, apa sih penyebab ditolak atau tidak dapat diterimanya sebuah gugatan? Kalau bahasa kita, kalah ya, yang menyebabkan perkara perdata itu kalah. Oke sahabat-sahabat, banyak ya penyebabnya. Cuma saya ringkas menjadi 6 sahabat-sahabat. Dicatat sahabat-sahabat. Are you ready? And the battle continues. This is the last. Jadi gugatan keperdataan itu entah PMH, entah wan prestasi dan lain sebagainya itu bisa kalah sahabat-sahabat dikarenakan 6 hal. Yang pertama, dicatat sahabat-sahabat ya, diskualifikasi in person. Apa itu diskualifikasi in person? Jadi penggugat bukan persona standi in judicio atau belum dewasa, atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan. Contohnya ya, ada gugatan perbuatan melawan hukum. Seorang mendalilkan bahwasanya tanahnya diserobot oleh B, ya kan? Kemudian yang gugat malah orang lain, bukan si A ini yang menggugat. Yang menggugat B bukan si A, ternyata D yang menggugat. Maka itu disebut diskualifikasi in person sahabat-sahabat. Atau belum dewasa. Yang kedua, catat ya sahabat-sahabat, penyebab perkara itu bisa kalah gugatan, gemis unhiding head. Apa itu? Yang dijadikan sebagai tergugat tidak lengkap. Misalnya, tanah yang digugat sudah dikuasai pihak ketiga, ternyata pihak ketiga tidak digugat juga. Banyak nih di masyarakat nih, mau gugat A karena tanahnya ini diserobot, ternyata sudah dikuasai oleh B, ternyata B tidak digugat, maka itu bisa menyebabkan perkara yaitu tadi gemis unhiding head itu tadi, kurang pihak lah ya. Itu yang kedua sahabat-sahabat. Yang ketiga, obscure libel. Ini catat ini. Apa itu obscure libel? Gugatan tidak jelas atau kabur. Ada kualifikasinya. Banyak sahabat-sahabat, dicatat. Yang pertama, yang disebut gugatan kabur itu 1. Fundamental petendi atau posita atau dasar-dasar dalam gugatan. Kenapa membuat gugatan itu kan ada dasarnya. Tidak menjelaskan dasar hukum. Artinya A menggugat B. Ada enggak dasar hukumnya? Ya kan? Dan tidak menjelaskan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Kenapa seorang ini harus menggugat? Dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan fakta-fakta dan dasar hukum. Itu sahabat-sahabat. Yang kedua, objek yang disengketakan tidak jelas, luas, batas, tempat, dan lain sebagainya. Jadi sahabat A menggugat sahabat B, ya kan? Dengan satu objek tanah, tapi tidak disebutkan tanahnya di mana, luasnya berapa, batas-batasnya, maka perkara sahabat itu bisa masuk kategori obscure libel tadi itu, atau gugatan tidak jelas, kabur. Itu yang nomor 2 sahabat-sahabat. Yang nomor 3, penggabungan beberapa gugatan yang sebenarnya berdiri sendiri. Artinya gugatan seperti puzzle sahabat-sahabat. Sebenarnya gugatan itu berdiri sendiri harusnya. Umpama gugatan waris digabungkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, digabungkan lagi dengan wan prestasi, digabungkan lagi dengan permohonan dan lain sebagainya. Maka itu obscure libel atau tidak jelas atau kabur itu tadi. Yang keempat, saling bertentangan antara posita dan petitum. Jadi sudah jelas nih ya yang namanya positanya, dasar hukumnya ada, fakta-faktanya sudah ada, dirangkum menjadi kronologi dalam posita itu, tapi bertentangan dengan petitum, ya kan? Positanya minta contohnya menyatakan A adalah ahli waris dari ini, ya kan? Petitumnya, tapi positanya bercerita lain. Atau dibalik, positanya bercerita tentang waris, tapi yang diminta menyatakan A telah melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan. Maka ini menyebabkan perkara bisa kalah sahabat-sahabat. Jadi kenapa? Karena itu tadi gugatan tidak jelas atau obscure libel. Yang nomor 5 yang disebut dengan obscure libel itu petitum tidak terperinci. Apa yang diminta tidak dirinci. Itu bisa
masuk kategori obscure libel atau gugatan kabur. Itu yang nomor 3, sahabat-sahabat. Yang nomor 4, catat sahabat-sahabat ya. Perkara perdata gugatan itu bisa kalah karena nebis in idem. Apa itu nebis in idem? Artinya apa yang digugat sudah pernah diperkarakan. Atau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti yang bersifat positif, sahabat-sahabat. Yakni menolak gugatan itu atau mengabulkan gugatan. Apabila sifatnya negatif, misalnya gugatan tidak diterima, sahabat-sahabat, maka nebis in idem ini tidak berlaku, sahabat-sahabat. Jadi perkara yang sudah diperkarakan dan sudah berkekuatan hukum yang tetap yang sifatnya positif, artinya mengabulkan atau menolak, maka kalau diperkarakan lagi nebis in idem. Tidak bisa, sahabat-sahabat. Kemudian yang nomor 5, perkara gugatan itu ya, perdata itu bisa kalah karena apa, sahabat-sahabat? Yang digugat belum jatuh tempo atau bahasanya gugatan prematur. Contoh, gugatan wan prestasi ini contohnya. Si A menggugat B karena hutang piutang. A berhutang 5 miliar. Deadline-nya 1 bulan. Belum nyampe 1 bulan sudah digugat. Maka itu disebut dengan gugatan prematur, sahabat-sahabat. Kemudian yang nomor 6. Yang terakhir, sahabat-sahabat, gugatan itu bisa kalah. Apa penyebabnya? Disebabkan karena, ini istilahnya sahabat-sahabat, rejudicate dedukate. Apa? Gugatan yang diajukan itu bisa ditolak. Karena apa? Karena sudah ada pemeriksaan pada pengadilan lain dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, sahabat-sahabat, gugat waris nih di pengadilan agama. Kemudian mengajukan gugatan juga di pengadilan negeri dengan formulasi yang sama. Formulasinya sama. Maka itu disebut dengan rejudicate dedukate. Artinya gugatan tidak dapat dilakukan karena ada pemeriksaan pada pengadilan lain. Jadi tetap harus cerdas kita, tetap harus upgrade pengetahuan, baca regulasi, sehingga ketika kita melakukan upaya hukum, terutama gugatan keperdataan, sekali melangkah kita harus menang. Begitu, sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan juga bisa ditularkan ke semua orang. Dan jangan lupa tetap upgrade pengetahuan, tetap baca, dan tetap cerdas. Bersama Advokat Muda Official, satu visi, satu misi, hukum itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.